Laporan Praktikum Luas Minimum dan Jumlah Kuadrat Minimum dengan nama Muhammad Rio Pratama, NIM 2402030, dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia atau biasa disingkat dengan ITP 2I. Latar belakang: vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut, terdapat interaksi yang erat, baik di antara sesama individu, penyusun vegetasi itu sendiri, maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh serta dinamis. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan analisis vegetasi dari suatu komunitas. Alat dan bahan. Alat: 1. Patok, 2. Meteran, 3. Tali rafia, 4. Alat tulis, 5. Plot ukuran 1 meter x 1 meter. Untuk bahannya, kita menggunakan lahan atau komunitas dengan vegetasi yang heterogen. Cara kerja menghitung luas minimum. A. Siapkan alat yang digunakan serta sebuah lahan sampel yang akan dihitung tingkat vegetasinya. B. Tancapkan sebuah patok pada lahan sampel sebagai patok utama. C. Buat bujur sangkar pada lahan sampel tersebut dengan luas 25 cm x 25 cm. Kemudian catat semua jenis tumbuhan yang berada dalam kuadrat tersebut. D. Apabila seluruh jenis tumbuhan sudah dicatat, perluas kuadrat lagi menjadi 2 kali lipat dari semula, yaitu menjadi 25 cm x 50 cm. Catat kembali penambahan jenis tumbuhan yang telah diperluas lagi. E. Setelah mencatat seluruh jenis tumbuhan pada kuadrat tadi, perluas sama dengan cara yang sama, yaitu 2 kali asalnya, yaitu 50 cm x 50 cm. F. 50 cm x 100 cm 100 cm x 100 cm dan seterusnya, sehingga tidak terjadi lagi penambahan jenis tumbuhan baru atau minimal sebanyak 10 kali pembesaran plot. G. Untuk mendapatkan luas minimum, susunlah suatu grafik dari data yang diperoleh. Dan adapun cara kerja jumlah kuadrat minimum. A. Siapkan alat yang akan digunakan serta sebuah lahan yang akan dihitung dengan vegetasinya. B. Sebarkan secara acak satu seri plot. Satu seri terdiri dari 3 plot berukuran 1 kali 1 meter dan catat jenis serta jumlah tanaman pada seri plot. C. Kemudian sebarkan lagi seri plot tersebut dengan catat kembali jenis serta jumlah tanamannya. D. Lakukanlah hal yang sama sampai 10 kali pengamatan. E. Kemudian susunlah seri plot tadi berdasarkan jumlah jenis tanaman dari jumlah sedikit ke jumlah yang banyak, tanpa memperhatikan seri plot mana yang lebih dulu diambil. F. Kemudian buatlah grafiknya. Berikut video pelaksanaannya.
Pembahasan. Untuk luas minimum, diketahui bahwa pada plot 100 kali 100 ditemukan 7 spesies tanaman. Pada plot 50 kali 100 ditemukan 5 jenis tanaman. Pada plot 50 kali 50 ditemukan 4 jenis spesies tanaman. Pada plot 50 kali 20 ditemukan 3 jenis spesies tanaman, dan pada plot 25 kali 25 ditemukan 2 jenis spesies tanaman. Pada jumlah kuadrat minimum dapat dilihat bahwa beberapa spesies tumbuhan seperti rumput gajah, patikan kebo, dan senduduk memiliki distribusi yang lebih luas dan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan spesies lainnya. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, juga ditemukan bahwa terdapat spesies yang sama dalam peta yang berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa luas plot berpengaruh terhadap jumlah spesies yang ditemukan. Semakin luas plot yang diamati, semakin banyak jenis spesies yang ditemukan. Selain itu, distribusi spesies yang tidak merata. Beberapa spesies seperti rumput gajah, patikan kebo, dan senduduk memiliki distribusi yang lebih luas dan jumlah yang lebih besar. Sedangkan spesies seperti alang-alang dan rumput bambu memiliki distribusi yang lebih terbatas dan hanya ditemukan di beberapa plot.